Kali ini saya mencoba untuk menjadi host dan sekarang akan bertanya kepada Bung Lukman. Bagaimana Bung Lukman kabarnya nih? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Abah. Baik. Ada pertanyaan ini yang insya Allah ini Bung Lukman yang harus menjawabnya. Ya. Seorang Bung Lukman ini kan seorang legendaris. Maksudnya Pak? Saya tahu lah Bung Lukman itu kan malang melintang dalam dunia boxer. Kemudian jatuh bangunnya Bung Lukman di kehidupan, mulai dagang kain, kemudian dagang seblak, ya. Ganti lagi dagang nasi, dan kehidupan itu bagaimana dirasakan oleh Bung Lukman dan bagaimana Bung Lukman merasakan tentang kehidupan yang silih berganti, bangun jatuh dan bangun. Terima kasih Abah, ini pertanyaan cukup bagus dari Abah, sekaligus sebagai inspirasi atas pertanyaan ini. Karena masalah kehidupan itu Bah, memang saya itu sering jatuh bangun, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sering berpikir, kenapa sih saya itu hidup itu selalu diliputi jatuh bangun, jatuh bangun. Abah benar tadi mengatakan bahwa saya merintis dagang dari kain, ya, dari pakaian, lalu kembali banting setir lagi ke kelontongan, banting setir lagi ke food atau makanan, dan banting setir lagi ke hal-hal yang lebih spesifik, yaitu makanan-makanan untuk yang jual nasi dan lain sebagainya. Ini kenapa sih jatuh bangun terus? Mungkin pada saat itu saya ini merupakan cobaan bagi saya. Karena jatuh bangun itu merupakan cambuk bagi saya. Mungkin saya kurang bersedekah, mungkin saya banyak dosa, atau mungkin saya kurang bersyukur atas nikmat Allah, atau kurang dekat dengan Abah sebagai ulama. Itu Bah mungkin. Terus ini setelah sekarang ini Bung Lukman merasakan bagaimana perasaan dari awal, ya artinya kan berjualan kain, baju itu dirasakan dengan memakai mobil, sekarang uput. Itu kan tentunya bisa menjadi hikmah dalam kehidupan Bung Lukman. Tetapi apakah ini keluarga ini ada semacam down enggak? Jelas Bah, yang namanya keluarga itu pasti ada down. Jangankan keluarga, saya saja down pada saat itu. Ketika saya enak hidup enjoy, waktu itu saya sudah taruhlah setelah nikah saya naik mobil, fasilitas sudah ada. Tapi ketika jatuh itu yang namanya mobil, yang namanya harta benda, from high level down jadi zero, jadi kosong Pak. Nah pasti saya kalau bahasa Sunda kata Abah tuh ngarak kaca itu ngebatin kunaon hirup saya seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini. Terus saya bertanya kepada kehampaan. Tapi setelah itu alhamdulillah kembali dengan semangat, bangkit lagi. Yang penting kata Abah itu spiritnya, jangan dilihat hartanya. Banyak orang yang berharta Bah, tetapi tidak menikmati harta tersebut. Ya, oke, bagus. Ini yang terakhir ya Bung Lukman. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini seandainya. Ya, coba. Allah kasih lagi rezeki sama Bung Lukman. Warungnya maju lagi. Ya. Bung Lukman bisa beli mobil lagi. Ya. Bung Lukman kaya. Ya. Ini kira-kira pengalaman yang dulu itu supaya tidak terjadi kebangkrutan, tidak lagi jatuh lagi, maka apa yang akan dilakukan oleh Bung Lukman ketika Allah kasih anugerah? Nah itu saya kira pertanyaan yang cukup fundamental bagi saya, karena jangan sampai ada pepatah setelah jatuh lalu jatuh lagi seperti keledai. Nah pelajaran yang masa lampau
kata Abah harus diambil hikmahnya, begitu kan Mbak ya? Kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita berjauhan dengan Allah, jangan sampai kita berjauhan dengan para ulama, dengan guru-guru kita. Saya ingat dengan pesan Abah Habib Lutfi, dekati ulama, walaupun keadaan jatuh, walaupun keadaan bangun. Nah, kalau saya dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang halal thayyibah, mobil ada, fasilitas ada, insya Allah saya akan sumbangkan buat pesantren sekian persen dan juga untuk kepentingan dakwah. Itu yang saya akan nazarkan, Mbak. Dan itu nazar itu harus ditepati, dan itu ketika seseorang bernazar, insya Allah akan diijabah doanya. Oke, baik pemirsa dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perbincangan saya dengan Bung Lukman. Banyak hikmah yang bisa diambil dari Bung Lukman, banyak pelajaran yang bisa diambil dari Bung Lukman. Yang pertama, ketika jatuh tentu kita akan merasakan down, tetapi itu harus disikapi dengan kesabaran, tetapi terus dengan berjuang dan berusaha. Dan terakhir yang paling penting, ketika mendapatkan lagi kembali rezeki, kita harus banyak bersyukur. Maka apa yang dinadarkan itu sebagai bentuk ungkapan dari hati yang sangat dalam Bung Lukman, dan ini pelajaran buat kita. Ingat saudara-saudara, ingat ketika kita ditimpa musibah, jangan mengeluh, terus berusaha. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan perbincangan dengan Bung Lukman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.